Minum, kita mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang mulia, bil khusus sahibul bait, sahibul hajat, udah mukhlis sekeluarga besar. Alhamdulillah kita pada malam hari ini dikumpulkan, dipertemukan dalam silaturahim yang penuh berkah ini untuk sama-sama mempererat persaudaraan kita, untuk terus saling mengingatkan, saling wasiat dalam kebaikan dan takwa, untuk terus menggali ilmu Allah, bekal kita untuk ibadah, pengabdian kita, mendekatkan diri kita pada Allah SWT. Alhamdulillah, semoga nikmat ini, nikmat bisa bersama, silaturahim, nikmat ilmu, nikmat iman, dan nikmat-nikmat lainnya terus senantiasa Allah curahkan kepada kita. Dan untuk bisa itu, tugas kita adalah banyak-banyak syukur, banyak-banyak menggunakan nikmat itu untuk kebaikan dan kemaslahatan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehariban junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan umat beliau. Alhamdulillah, malam hari ini kita sudah berada di tanggal 18 Syawal. Berarti kalau nak puasa Syawal masih ada tinggal 12 hari atau 11 hari lagi. Biasanya kalau Ramadannya 30, bulan setelahnya itu biasanya 29. Berarti kalau 29 tinggal 11 hari kalau masih nak puasa Syawal yang belum sempat, yang belum toko ber. Kalau misalnya ada kodok, ya, Ramadan kemarin, mobil khusus biasanya ibu-ibu mau digabung dengan Syawal boleh. Tadi saya bahas kupas tuntas lah tadi malam kemarin juga di Masjid Istiqomah, tadi di Mushola An-Nur, tentang kebolehan mengkodok sekaligus puasa Syawal. Menggabung niat tuh boleh. Dan itu fatwa, bukan sembarang fatwa, dikemukakan oleh ulama onca, ya, ulama pentolan dalam mazhab Syafi'i, yaitu Imam Romli dan Syekh Ibnu Hajar. Dua ulama ini membolehkan. Yang tak membolehkan juga ada, namanya Imam Abu Makhramah. Cuma ada kesepakatan, ya, yang tertulis, bukan tak tertulis. Oleh itu mungkin tidak tahu. Ada kesepakatan tertulis di kalangan ulama mazhab Syafi'i, kalau ada khilafiyah, ada beda pendapat, ada boleh, ada halal, ada haram misalnya kan, antara ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, tapi kalau dua ulama ini sudah berfatwa, maka yang lain no comment, terima. Saking tingginya kedudukan dua ulama ini, yaitu Imam Romli dan Syekh Ibnu Hajar. Bahkan kalau dua ulama ini berselisih, dak akor pendapatnya, sekok A, sekok B, maka yang siapa yang dipilih? Itu juga udah ada kesepakatan, ya. Maka pendapat yang dipilih adalah pendapat Syekh Ibnu Hajar. Itu nomor satu beliau. Makanya andalan guru kami Kiai Balian, orang tua beliau Kiai Sulaiman, dulu pernah terjadi perdebatan heboh di Pangkal Balai antara Kiai Sulaiman dengan seseorang, dan Kiai Sulaiman bisa mematahkan lawan debatnya itu dengan kitab Tuhfah. Makanya saya tahu kitab Tuhfah itu sejak masa MTS sudah tahu, walaupun belum pernah nyingok kitabnya itu, karena sering disebut kiai, ya. Kitab Tuhfah itu kitab oncak, dan siapa penyusunnya? Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Apa fatwa beliau? Boleh menggabung puasa qadha dengan puasa Syawal dan puasa-puasa lainnya. Jadi kalau mau puasa besok, misalnya aku puasa esok hari melaksanakan qadha Ramadan tahun ini, sekaligus puasa Syawal dan puasa Senin Kemis misalnya, sunnah karena Allah Ta'ala, ya, maka sah. Tapi menurut Syekh Ibnu Hajar harus niat tiga-tiga. Kalau menurut Imam Romli cukup niat qadha saja. Jadi kalau ada yang berfatwa cukup qadha saja, ini saya dengar sering Ustadz Abdul Somad yang menyampaikan. Jadi beliau berarti mengutip pendapat Imam Romli, cuma tidak disebut. Tapi kita tahu asal usulnya, itu pendapat Imam Romli, yang ketika mau menggabung qadha dan puasa sunnah hanya niat qadha
saja. Alhamdulillah ini masih ada waktu, masih ada kesempatan. Mungkin kita lanang tidak perlu ada masalah. Yang ibu-ibu, yang perempuan, karena biasanya ada uzur syar'i, uzur bulanan, sehingga jarang bisa full perempuan itu puasa sebulan penuh. Itu solusi. Alhamdulillah, itu sebagai mukaddimah bagi pertemuan kita malam hari ini. Kita awali majelis kita agar barokah, agar senantiasa kita dirahmati dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai hadiah juga untuk guru-guru kita, ulama kita hadiahkan suratul Fatihah terkhusus guru kita, ulama kita, orang-orang saleh, wali-wali Allah dimanapun berada, terkhusus mengarang kitab yang kitabnya kita kaji di majelis kita, majelis Al-Maghfirah ini, dan terkhusus kita juga yang hadir dan seluruh keluarga besar kita. Semoga Allah kabulkan hajat-hajat kita. Yang sakit semoga disehatkan, diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang buntu semoga dilapangkan, diluaskan, diberkahi rizkinya, dan yang sudah lancar lapang rizkinya semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menggunakan karunia Allah itu makin taat, makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga anak cucu kita Allah jadikan generasi yang salih dan salihah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kita bahas tentang kurban dulu. Ya, karena sudah dekat-dekat kurban ini kita butuh ilmunya, biar tidak terkacar-kacar, biar hukumnya itu udah tahu dari awal, jadi kita bisa berbenah. Ya, maka kita perlu bahas bab kurban ini sejak awal. Jangan suntuk. Kalau suntuk cara nak merubahnya. Ya, karena ada beberapa aturan yang kita banyak belum paham. Saya buka bahasan kurban ini malam Senin kemarin di Jumhuriyah. Ternyata banyak yang baru tahu. Seumur hidup 60, 70 baru tahu. Ya, gitu. Nah, agar kita tidak kecolongan, pelaksanaan kurban kita tahun ini benar-benar pas sesuai aturan, maka kita perlu bahas ya, hal ini. Dan saya tidak bahas rukun, syarat, sunnah dan sebagainya. Kita hanya akan bahas hal-hal yang kontroversial saja. Ya, gitu. Yang pertama kita akan bahas, nanti bisa difotokopi ya, ketua kita Doli ya, dia fotokopi untuk diperbanyak, karena ini dalil-dalilnya. Jadi kalau orang tidak percaya, ancaklah ini. Nah, tunjuk tahu surah baca tak berberis, tak bermakna pula, makanya perlu diterangkan. Saya hanya buat judulnya saja, ya, gitu. Yang pertama kita akan bahas tentang penyembelihan hewan kurban itu apa nak siangnya, boleh tak malam? Boleh, siang malam boleh. Keterangan kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karya Imam An-Nawawi. Far'un madhabuna jawazu dzabhi lailan wa naharan fi hadhil ayyam jaizun lakin yukrahu lailan. Nah, jadi boleh menyembelih hewan kurban siang ataupun malam. Cuma makruh kalau sengaja nak malam nian. Kalau malam tuh waktu yang terbatas, penglihatan juga terbatas, mati lampu, sare, loka hilang gila daging tuh. Siang lagi daging banyak hilang. Apalagi malam, bawa karung gila kawan kan. Tapi secara hukum sah. Yang penting waktu penyembelihan hewan kurban itu di 5 hari. 5 hari atau 4 hari? 4 hari. Tanggal 10 Zulhijjah, hari lebarannya. Terus tanggal 11, 12, 13 hari tasyrik. 4 hari sah. Selesai sholat Id, maksimal selesai sholat asar. Sampai sholat asar hari tasyrik yang ketiga, berarti tanggal 13 Zulhijjah. Nah, sudah asar tak boleh lagi. Maksimal sebelum asar. Gitu. Nah, misalnya di Masjid Istiqlal. Di Masjid Istiqlal malam penyembelihannya. Malam, ya. Jadi hari raya, nah malam lebaran kedua mereka baru menyembelih hewan kurban. Kalau malam lebaran tak sah karena belum masa waktu. Gitu ya. Malam lebaran kedua, malam lebaran ketiga, nah boleh. Yang kedua kita akan bahas tentang hukum kurban
hewan jantan atau betina? Ini juga sering ditanyakan. Maka sengaja saya ambil yang biasa sering ditanyakan saja. Apa kena jantan nian, sapi, kambing, kebo, unta yang jadi hewan kurban? Boleh tak yang betina tu? Ya, boleh. Ya. Dasarnya juga dari kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karya Imam An-Nawawi. Dikatakan di sana far'un yasihhu at-tadhiyatu bil-dzakari wa bil-untha bil-ijma'. Nah, kalau sudah disebut ijma' itu berarti kesepakatan ulama, kati yang beda pendapat. Jadi kalau yang beda pendapat tak tahu ijma' ini. Ulama sedunia sepakat. Lintas mazhab. Mazhab yang terkenal itu 4. Sebenarnya yang lain banyak, cuma yang 4 ini disepakati kesahihannya. Nah, semua ulama lintas mazhab sepakat sah kurban dengan hewan jantan ataupun betina, kambing jantan, kambing betina, sapi jantan, sapi betina, ya, kebo jantan, kebo betina, sah jadi hewan kurban. Kalaupun orang tidak melakukan bukan tidak boleh, sayang biasanya. Sairi ya. Nah, kalau yang betina itu pacak beranak, dia beranak tahun depan anaknya pacak jadi kurban lagi. Cuma kalau yang betina tadi disembelih sudah selesai. Tentu yang punya ingonan, ya kan? Itu. Dan bahkan Imam Syafi'i menegaskan dalam kitab Al-Um, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Buaiti, ya, alladzi nassa alaihi Syafi'i fil Buaiti wa bihi qata'a katsirun anna dzakara afdal minal unsa. Satu kaul dalam pernyataan Imam Syafi'i menyatakan yang jantan itu afdal saja. Itu satu kaul, tapi ada kaul lain dari Imam Syafi'i, walis Syafi'i nasun akhar annal untha afdal. Dalam kaul lain Imam Syafi'i menyatakan justru yang paling afdal hewan betina. Ya, berarti seimbang nih, sama be. Betina afdal, jantan juga afdal, karena dua-duanya pendapat Imam Syafi'i. Jadi tidak usah ribut lagi. Jantan tak sah, betina tak sah. Sah. Ya, cuma sebenarnya faktornya alasan lain, sayang baik. Kalau kita punya engonan, tentu sayang nak jadi betina tadi jadi korban, kan gitu. Cuma kalau nak bini lagi korban tu lah betina tu. Berani ya, pasti makan hati dia jadi korban sehari ya. Nah, ini ngomong ke kurban, kan kurban perasaan bukan? Makanya bini ustaz ini minta cerai dia kalau laki bini lagi, ya kan? Nah, agim contohnya kan. Jadi tidak usah lah maksud aku tuh. Sekok baik. Kecuali yang bujang, tidak apa-apa kan. Cak mamang kita ada ya. Itulah. Terus yang ketiga kita bahas malam hari ini, dan ini sempat heboh beberapa tahun yang lalu karena ada syekh, ada ustadz yang hafal Quran yang mengatakan bahwa kurban di kita selama ini salah. Yang menyatakan kambing itu cuma untuk seko, sapi itu cuma untuk orang tujuh. Beliau menyatakan itu salah, dan dia ngutip hadis, dan pernyataan beliau sudah dibantah oleh ahli fikih yaitu Buya Yahya. Beliau kita salut, almarhum ya sudah. Beliau salut, beliau memang hafal Quran, hafal hadis. Cuma urusan fikih bukan urusan hafal Quran baik. Banyak ilmu lain. Maka yang hafal Quran belum tentu ahli fikih. Tapi yang ahli fikih pasti dia minimal hafal ayat-ayat hukum, hadis-hadis ahkam. Maka dalam masalah hukum kita harus pakai pendapat ahli fikih. Ya. Jadi sempat heboh itu beberapa waktu yang lalu. Jadi yang kita pakai selama ini udah benar. Diajarkan guru-guru kita, kiai-kiai itu kita, bahwa satu kambing sekok orang. Ya, satu sapi untuk 7 orang. Di mana tuh dasarnya? Ya, hadisnya Sahih Muslim. Hadisnya riwayat Sahih Muslim, berarti hadis sahih. Wahtajja ashabu Nabi hadisi Jabir qala naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-badanah an sab'atin wal baqarah an sab'atin. Jadi kata sahabat Jabir, dulu pada masa Rasulullah kami berkurban satu onta untuk 7 orang, satu sapi. Baqarah itu satu sapi. Nah, bahkan baqarah itu kan sapi betina artinya. Baqarah itu artinya sapi betina. Nah, ini juga menjadi dua landasan ini. Landasan sapi itu orang 7 sekor sapi, dan landasan boleh hewan betina untuk jadi hewan kurban. Nah, berdasarkan hadis ini dan derajatnya sahih, inilah dasar ulama kita berfatwa, satu sapi 7.
Nah, yang menyatakan bahwa boleh lebih dari situ itu kurang pas dalam memahami hadis, karena cuma mungkin nyingok terjemahnya, nyingok secara letterlek saja. Dan ini sudah dinyatakan, ditegaskan dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, far'un tujzi'u syat an wahidin wala tujzi'u an akthar min wahidin. Satu kambing hanya boleh untuk satu orang, tak boleh lebih. Tak boleh lebih. Cuma terkait dengan hadis Nabi yang menyebutkan satu kambing untuk satu keluarga, itu maksudnya adalah ketika dalam satu keluarga itu hanya sanggup nyembelih satu kambing, maka satu kambing tadi sudah menggugurkan tuntutan untuk kurban dalam keluarga itu. Bukan berarti satu kambing tadi boleh serumah, orang 10, orang 20, bukan itu maksudnya. Pemahaman yang tidak pas di sini, bukan salah hadis. Ya. Nah, jadi artinya untuk kesunahan udah gugur dengan satu orang saja dari isi rumah itu yang berkurban. Tahun depan kayak digilir, tahun ini lakinya, tahun depan bininya, itu sudah menggugurkan tuntutan untuk kurban. Untuk pahala insyaallah ya, kalau didoakan semua dapat bagian pahalanya. Tapi tetap harus ikut nama yang disebut. Ya. Jangan serumah 5 beranak aja kami sebut dulu sekok kambing cuma. Laju tak sah. Di sini ditegaskan wala tujzi'u. Tak boleh an akthar, lebih ya, min wahid dari satu. Satu kambing satu. Tegas kan? Terus lakin idza dhaha biha wahidun min ahli al-bait ta'adda syi'ar fi haqqi jami'ihim. Tetapi kalau satu orang dalam satu keluarga sudah melaksanakan, berarti sudah melaksanakan syiar, ya, sudah melaksanakan kesunahan tuntutan untuk berkurban, sudah menggugurkan kesunahan dalam keluarga itu. Makanya hukum kurban itu dalam satu keluarga disebut di sini fi haqqihim sunnata kifayah, sunnah kifayah. Jadi kalau ada istilah fardu kifayah, ada juga sunnah kifayah. Sama tuh. Ya, kalau fardu kifayah contohnya apa? Ngurus jenazah. Satu orang saja dari satu kampung, ketika ada yang meninggal dunia, satu orang saja yang ngurus, yang lain sudah lepas kewajiban. Itu fardu kifayah. Sunnah kifayah mah itu juga. Satu orang dalam satu keluarga sudah berkurban, sudah menggugurkan kesunahan bagi anggota keluarga yang lain. Itulah maksud hadis. Yang disalahpahami, laju ada yang ngartikan cukup seko, ya, yang lain cukup seko kambing, dan yang lain itu sudah boleh disebut namanya banyak-banyak, 10, 7. Nah itu salah paham saja, ya, gitu. Wa tujzi'ul badanah an sab'ah wa kadza al-baqarah sawa'un kanu ahla baitin aw buyutin wa sawa'un kanu mutaqarribin bi qurbatin muttafiqatin aw mukhtalifatin wajibatin aw mustahabbatin. Nah, ini juga sering diperdebatkan. Setahu saya baru dapat informasi kemarin dari Kak Juni. Jadi di Salmaniyah itu jadi menurun yang ikut arisan kurban gara-gara mensyaratkan satu sapi yang orang 7 tadi harus satu keluarga, minimal masih ada pertalian darah. Jadi kalau orang yang lainian itu tak boleh. Ternyata tidak sesuai dengan aturan di kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Di sini ditegaskan. Jadi kalau ada yang mensyaratkan harus seperti itu, ternyata itu tidak pas. Alah, dia pakai logika dunia nih, bay. Ya, kage ada jantan ada betina. Kalau kage naik sapi itu laju bukan mahram, takut batal wudu, itu kan. Dia mikirnya pakai logika dunia, padahal ini urusan akhirat kage. Dia memahami letterlek. Jadi kalau kita kurban sapi, kage nunggangi sapi juga di sana. Padahal kendaraan kita di akhirat nanti, ya itu kan belum tentu sapi itulah yang tuh naik kage. Dalam bentuk kendaraan lain yang istimewa, mungkin naik buruk, kan begitu. Jadi memahami jangan sempit mah itu. Jadi kalau kurban kambing, naik kambing. Tak kena, ya kan? Kambing kecil, ya kan? Nah, jadi urusan kaki di akhirat itu pacaklah Tuhan ngerina kenyo. Yang penting kita kurban sesuai kemampuan, sanggup kambing. Bahkan sebenarnya boleh kurban pakai ayam. Menurut Ibnu Abbas bagi yang buntu.
Ya. Jadi kalau yang buntu ada kabar gembira nih, boleh kurban pakai kambing. Pakai ayam. Pakai kambing itu masuk mampu, tidak buntu itu. Kalau ayam muntah katik boleh pakai telur. Telur ayam, jangan telur yang lain. Boleh kurban telur ayam, telur buyur, misalnya kan. Kalau memang sanggupnya itu ya sudah, tidak apa-apa sedek ya. Telur ayam, telur buyur. Boleh. Nah, jadi tidak mesti syaratnya harus satu keluarga. Di sini ditegaskan. Saya baca perkata biar aku tuh tidak dikatakan mohong, mudi ke ngotai bukan ya. Nah, di sini tadi disebutkan watu jiziu boleh albadanah onta ini berarti sama sapi dengan apa kebu sama onta sapi kebu tiga ini sama ansabah untuk 7 orang. Wakada al-Baqarah, demikian juga dengan sapi betina. Sawaun kanu, sama saja orang 7 tadi, kanu mereka ahla baitin, satu rumah. Orang 7 tadi, satu sapi tadi serumah, ahla baitin. Yang kedua au buyutin, atau beberapa rumah, berarti orang lain. Ya, bisa masuk keluarga, bisa orang lainian, lain rumah. Itu yang kedua. Wasawaun, dan sama saja kanu adalah mereka orang 7 tadi mutaqarribin, masih kerabat. Mutaqarrib itu kerabat. Kalau kerabat itu berarti misan, minu, mendelu itu kerabat. Ya, ipar, ya kan? Ponaan, itu kerabat namanya. Atau mertua, itu disebut kerabat. Ya, itu. Bikurbatin muttafiqatin, dengan kekerabatan yang akor, yang kompak, yang sepakat. Au mukhtalifah, atau yang berbeda. Ya, wajibatin, kurban wajib, au mustahabbatin, atau kurban sunat. Ya, amkana ba'duhum yuridul lahma, sama saja adalah orang 7 tadi, ada yang kurban cuma nak dapat daging baik. Miluk kurban daripada beli daging kan mahal, lemak lah miluk arisan kurban. Ada tak niat model itu? Boleh. Boleh. Cuma sebatas niatnya itulah. Telah disebut di sini oleh ulama, yuridul lahma, hanya menginginkan daging saja. Daripada beli daging mahal. Sekilo 170-an kalau lebaran tu kan. Ya. Kalau miluk arisan kurban, lapang banyak daging tu kan. Niat dia cuma itu sah. Jadi yang lain niatnya kurban, yang itu cuma ada dapat daging. Ada yang niatnya cuma untuk orang mati, ada yang niatnya untuk yang masih hidup. Racok niatnya dalam satu sapi orang 7 tadi. Sah. Sah. Wa yajuzu ayaksida ba'duhum at-tadhiyah. Boleh juga ada yang berniat untuk kurban, ada juga yang niatnya untuk al-hadiyu, ada juga dalam kitab lain disebutkan niatnya untuk akikah. Jadi satu sapi orang 7 tadi, ada yang niat kurban, ada yang niatnya akikah, ada yang niatnya cuma nak dapat daging baik. Berarti 7 orang satu sapi tadi niatnya racok, sah ada kurbannya? Sah. Cuma yang jadi masalah kalau niatnya itu racok kage, nak merik dagingnya itu yang saru. Karena ketika kurban itu niatnya untuk orang yang meninggal dunia, maka yang ikut kurban atas nama orang meninggal dunia tak boleh ngambil daging walaupun dikit. 100% sedekah. Nah, kalau racok, kira-kira yang bagian orang meninggal tadi daging bagian mana? Maka lebih aman kalau racok model itu, tidak usah ngambil. Dan ini yang sempat heboh di Jumhuriyah, saya buka masalah ini. Heboh. Ingat itu. Maka juga dari awal sudah ditentukan. Yang rombongan orang meninggal, atas nama orang meninggal, sapinya khusus ke. Untuk yang atas nama yang masih hidup, sapinya khusus ke. Kalau racok, boleh ngambil. Ya, untuk yang tidak nama atas orang meninggal dunia. Cuma agak ngeri-ngeri sedap. Langkah hati-hatinya, sedekah ke total 100%. Hatta panitia tidak dapat itu. Kalau kurbannya atas nama orang yang meninggal dunia semua, maka saya sarankan kalau nak kurban lebih baik tidak usah atas nama orang meninggal dunia, atas nama yang hidup baik. Dan ini saya praktekkan langsung. Jadi tahun 2007 Mbak meninggal, saya waktu itu masih di Palembang dan ngurus masjid di Palembang, jalankan arisan kurban, saya panitianya. Jadi saya niat kurban adalah rezeki, saya niatkan untuk Mbak yang sudah meninggal saat itu. Karena tradisi kita biasanya kurban itu untuk yang meninggal itulah. Yang hidup tuh jarang dikurbani.
seorang meninggal baru boleh dikurbani. Di kita ternyata itu tradisi yang tidak pas. Jadi saya sebelum melaksanakan itu, tapi namun sudah daftar atas nama Pak. Tapi saya ragu-ragu, jangan-jangan ini tidak pas, jangan-jangan ini menyalahi aturan. Saya buka kitab, dan kitab yang saya buka saat itu adalah kitab Al-Iqna. Dan ternyata di sana sama seperti keterangan kitab Al-Majmu', saya kutipkan juga di bagian akhir di sini, bahwa kurban atas nama orang yang meninggal dunia itu tidak sah, kecuali yang meninggal tadi berwasiat kalau meninggal kaget tolong dikurbani, atau dia tak wasiat tapi setahu kita pengen beliau itu sebenarnya kurban cuma belum kesampaian, keburu meninggal dunia. Hanya karena dua alasan itu boleh. Ya, maka saya berubah pikiran, akhirnya atas nama saya, ya, orang tadi atas nama Pak. Untuk meyakinkan yang saya baca di kitab Al-Iqna, saya datang ke rumah guru. Ya, betulan saya itu masih di Palembang, masih berguru dengan Ustaz Taufik Hasnori almarhum. Saya tahkikkan hasil bacaan saya di kitab Al-Iqna tadi, dan ternyata beliau membenarkan apa yang saya baca. Jadi saran dari beliau adalah atas nama yang hidup, berarti atas nama aku saat itu. Nanti setelah prosesi kurban itu dilaksanakan, maka kita berdoa, ya Allah, atas rizkimu aku pacak berkurban pada hari ini. Tolong ya Allah hadiahkan pahalanya untuk mbakku, ya, Sianu bin Sian. Jadi insya Allah dengan doa itu kurbannya sah, kita dapat pahala, kita yang kita niatkan dalam doa kita tadi dapat juga bagian pahalanya. Itu lebih aman. Dagingnya boleh diberikan, ya. Tapi kalau daging kurban tadi atas nama yang meninggal dunia, maka wajib sedekah 100%. Panitia pun tak boleh ngambil di situ. Karena daging kurban itu ada bagi 3. Itu kalau kurban sunat. Sepertiga untuk yang berkurban, ngambil daging, misalnya dagingnya 90 kilo, maka 30 kilo untuk yang berkurban, ya. Sepertiga lagi untuk sedekah, berarti fakir miskin. Sepertiga lagi untuk hadiah. Nah, hadiah ini boleh orang kaya pun boleh. Panitia tuh ngambilnya dari bagian hadiah, bukan dari bagian sedekah. Per sapi. Jadi kalau sapinya dulu, ya itu lain-lain ngitungnya, bukan digabung jadi seko. Nah, di tubuh ada tuh digabung jadi seko, itu masalah. Ada orang yang termakan bukan punya dia, ya. Nah, kalau nak digabung itu adalah hasil setelah bagi 3. Yang untuk sepertiga tadi yang untuk fakir miskin, nah itu boleh digabung, ya. Itu. Jadi bagiannya per sapi. Kalau di masjid itu menetapkan bahwa yang ikut berkurban dapat bagian sepertiga dari total daging kurban. Nah, yang boleh ini yang sapi mana? Sapi kurban sunnah. Sapi kurban sunnah. Kurban wajib 100% sedekah. Berarti yang kurban tak dapat, panitia tak dapat. 100% sedekah. Maka lebih baik biar aman, kita lepas dari hukum salah ini, disarankan orang yang ikut kurban di masjid kita ini, ada pengurus masjid banyak di sini, jangan atas nama almarhum. Itu lebih aman. Walaupun mungkin lah niat, ganti saja dengan nama yang masih hidup. Tapi harus balik. Jangan anak yang belum balik dimasukkan namanya. Kalau nak masukkan anak yang sudah balik ke atas, nama kita baik. Kaget sudah kurban, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, aku hadiahkan pahala kurban ini. Insya Allah pahala kita tidak berluak. Kan cara Allah memberikan pahala itu bukan cak tubuh mege duit berluak, dikit-dikit dapat kalau orang banyak. Tapi kalau versi Allah tidak mah itu. Ketika kita berbuat baik, kebaikan kita niatkan untuk orang lain, maka kita dapat yang kita niatkan tadi dapat tanpa berkurang sedikit pun pahala kita. Itu sistem Allah. Jelas ya? Nah, yang tentang untuk orang mati tadi tak boleh, itu Imam Syafi'i sendiri menegaskan, ya. Dikutip dalam kitab Mughnil Muhtaj. Apa kata Imam Syafi'i? Qala Syafi'iyah,
Nah, ini ulama mazhab Syafi'i berkata, la yudhhi 'anil ghair bi ghairi izni. Tidak boleh berkurban atas nama orang lain kecuali dia izinkan. Jadi kalau nak kurban, nak nerung ke orang tuh harus diberitahu dulu. Ya, walaupun dulur, walaupun laki, walaupun ini, kita nak kurban, aku masuk ke namamu. Beritahu agar orang tuh berniat. Tidak boleh langsung baik. Sama seperti zakat kemarin. Zakat fitrah kemarin. Kita nak bayar zakat fitrah anak kita yang sudah balik. Udah sah kalau langsung beri. Langsung dibayar. Ngomong dulu. Walaupun anak. Karena anak yang sudah balik bukan lagi kewajiban baknyo untuk nafkahi. Udah kewajiban dewek. Oleh karena itu, tidak sah kalau zakat fitrahnya langsung. Nah kurban juga itu. Harus izin. Harus mereka tahu. Nah kalau orang meninggal, mau mereka tahu? Makanya boleh untuk orang meninggal tadi kalau dia berwasiat. Atau kuat dugaan kita dia pengen berkurban, cuma belum ada waktu masih hidupnya, belum ada kesempatan, belum ada rizki. Jadi kata ulama mazhab Syafi'i, la yudhhi 'anil ghair bi ghairi izni. Tidak boleh, tidak sah berkurban atas nama orang lain tanpa izin. Harus ngomong. Wala an mayyitin, dan tidak sah juga atas nama mayit illam yusabiha, kalau tidak diberi wasiat sebelum dia meninggal. Jadi harus dengan wasiat. Perusah. Apa dasarnya? Dasarnya adalah firman Allah dalam surah An-Najm, wa al-laisa lil insani illa ma sa'a. Wa al-laisa lil insani illa ma sa'a. Itu dasar hukum. Ya. Dan itu dikutip dalam kitab Mughnil Muhtaj halaman 292 jilid 4. Itu. Apa lagi ini? Nah, yang kurban wajib tadi, yang harus sedekah 100%. Itu ada keterangan di kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatu karya Syekh Wahbah Zuhaili. Jadi diterangkan di sana amal wajibat, adapun kurban wajib. Kurban wajib itu dinazarkan atau atas nama orang meninggal dunia. Itu dianggap kurban wajib. Maka fayajibu at-tasadduqu, wajib disedekahkan semuanya, sampai kulit-kulitnya. Jadi tidak boleh diperjualbelikan. Jadi kurban itu pantangannya jual beli tidak boleh, upah tidak boleh. Jadi tukang sembelih, misalnya Ustaz Ibnu Hajar, itu boleh dikasih kepala, tapi jangan bahasanya ini upah Ustaz, diberi kepala, tidak sah jadi kurbannya. Tapi bahasanya ini hadiah. Jadi halal haram itu dikitnya. Disebut upah haram, tapi kalau disebut hadiah sah, halal, boleh. Yang bagus tukang sembelih itu oleh yang berkorban disiapkan amplop khusus, daging dapat dulu. Nah itu yang paling abdol. Tapi daging tadi atas nama hadiah. Ini tolong diingat, pantangan kurban itu dua, tidak boleh dilanggar. Satu, diperjualbelikan walaupun cuma kulitnya, walaupun bijinya itu, kadang-kadang ada yang beli bijinya itu. Yang ini dulu biasanya itu kan. Tidak boleh diperjualbelikan. Kalau orang minta boleh dia beri, tapi beli jangan. Yang kedua, upah. Upah itu tidak boleh. Walaupun dia sangat berjasa, tukang sembelih, bukan tak boleh dapat, bahasanya jangan jadi upah, tapi hadiah untuk ustaz. Ya, begitu. Ini perlu saya tegaskan berkali-kali karena kaki salah. Nah, untuk yang atas nama almarhum tadi, ya, wajibu at-tasadduqu bi jami'iha, wajib sedekah seluruhnya. Jami' itu seluruh artinya. Alal fuqara, kepada orang fakir miskin, walaisa limudhiha, tidak boleh dapat orang yang berkurban atas nama yang meninggal, atas nama nazar tadi ya. Tidak boleh menerima daging kurban itu, ya. Wala li ghairihi minal aghniya, tidak dapat juga orang kaya, ya. Al aklu minha, makan daging kurban, nazar dan kurban atas nama almarhum tadi. Wong kaya tidak boleh, khusus fakir miskin. Ya, Allah, ini berat. Ngapa?
Kalau kurban untuk yang meninggal dunia itu hanya untuk fakir miskin saja, li ta'adzuri idznil mayyit fil akli, karena saruna minta izinnya kepada orang yang sudah meninggal dunia tadi. Ya. Nah, minta izin ke orang mati, kan kurban atas nama dia. Nah, mak mana nak izinnya itu? Makanya lemaklah kepada orang yang masih hidup. Termasuk di sini juga sekaligus menegaskan, kadang ada yang nanya, mak mana daging kurban itu dimasak? Boleh tak? Boleh. Cuma izin dengan yang berkurban dan diambilkan dari bagian yang berkurban. Kalau kurbannya sunat. Jadi satu sapi orang tujuh itu dipanggil. Di kita di sini biasanya kalau masak-masak tuh biasa makan. Waktu kurban itu biasanya dimasak, sebagian daging dimakan. Nah, kami minta halal, ngambil cak 1-2 kilo nak dimasak untuk panitia. Ngambilnya bagian sepertiga yang berkurban tadi. Ya, ngambil bagian dari yang berkurban. Minta izin dengan situ. Karena kalau udah minta izin lagi, itu makan haram. Jadi tinggal teknisnya. Ngomong dengan rombongan yang berkurban, panitia nanti nak masak. Kami nak minta bagian dari daging kurban untuk dimasak, untuk dimakan sama baru boleh. Jadi tinggal teknisnya baik sebenarnya. Ngomong atau dari awal mereka udah tahu, diberitahu, diinfokan seperti itu. Allahu Akbar. Nah, tadi yang saya sampaikan, tukang sembelih tidak boleh dapat upah. Tidak boleh dapat upah ya. Fa in u'tiyal jazzar syai'an minal udhiyah li fakrihi aw ala sabilil hadiyah fala ba'sa. Kalau tukang sembelih diberi sesuatu dari daging kurban tadi karena fakirnya, boleh. Ya, aw ala sabilil hadiyah, atau dengan cara dia dapat hadiah, boleh. Tapi bukan atas nama upah. Jadi tukang sembelih boleh, mungkin tukang sembelih tadi fakir, berarti dia dapat atas jatah fakir. Atau karena dia dapat hadiah, bukan dapat upah. Yang tak boleh upah, sama jual beli. Baik, demikian bahasan kita tentang fikih kurban. Tuh diringkas-ringkas baik, ngambil inti-intinya baik. Nanti untuk pegangan boleh ini nanti di fotokopi. Baik, ada nak ditanya sebelum dilanjut kitab? Yang kami tanyakan, kulitnya itu bentuk gitu. Ya. Untuk kami itu benar pecah. Nah, teknisnya bagaimana supaya halal? Iya. Jadi kalau untuk beduk itu kan untuk kemaslahatan orang banyak. Jadi dia dihadiahkan kepada pengurus masjid untuk dijadikan beduk. Maka itu boleh. Jangan diperjualbelikan. Kalau diperjualbelikan itu banyak itu. Bahkan ada pengepulnya, kulit-kulit itu. Untuk buat kerepek jangkit dan sebagainya itu kan. Nah, itu sampai panitia jual. Walaupun hasilnya nanti dibelikan untuk kantong dan menutupi kadang-kadang biaya operasional, itu masalah. Jangan ada jual beli di situ. Yang boleh jual beli itu cuma kalau daging kurban tadi sudah diserahkan kepada yang berhak nerimo. Lantas dagingnya banyak tapi beras tidak kati. Lalu dijual daging tadi untuk beli beras atau untuk beli cabai, untuk beli yang lain. Nah, maka itu halal karena sudah jadi haknya. Gitu. Jadi boleh. Nah, bagusnya dari awal sudah dikomunikasikan dengan seluruh peserta kurban yang ikut arisan, KG tolong dihadiahkan. Jadi bahasanya seperti itu. Ya, tolong dihadiahkan untuk masjid kami Nur Lisan karena beduk itu tuh lah sudah pecah. Jadi dipinta. Jadi kalau minta boleh. Berarti nanti jadi hadiah. Gitu. Kalau satu sapi kan untuk 7 orang. Oh. Kalau kita keluarga besar, kurban untuk 7 orang dipotong sendiri, dibagi sendiri tanpa melalui panitia itu bisa enggak? Abdol. Lebih abdolnya begitu. Ya. Jadi memang abdolnya kita kurban, kita akikah, itu kita dewek yang ngurus. Jadi panitia itu ya baru sekarang ini sebenarnya. Karena sekarang tidak semua orang bisa nyembelih hewan kurban.
apa nguliti itu kan tidak semua orang baca, ya kan? Kalau yang tidak baca nguliti itu daging gele. Karena banyak yang tidak baca tapi duit ada, maka dinitip di panitia. Jadi hukum nitip di panitia itu boleh saja. Sebenarnya paling abdol ngurus dewek. Jadi silakan kalau ada yang baca. Cuma kalau bakal ada yang tak sanggup megang nengok dere lagi anu kan. Takut amis. Sudah, kurang baik ngeluruhnya. Gitu. Jadi dua-duanya boleh, mau nitip, mau langsung, ya. Bahkan itu lebih afdol, bukan hanya boleh. Afdol itu di atas boleh hukumnya. Yang lebih baik. Jadi kalau seandainya daging korban satu hewan itu kan, dia ada bagian yang tidak terbagi kan. Maksud aku kan seperti tulang-tulang kakinya itu kan tidak terbagi, dimasuk dari hitung-hitungan, taruhlah dari perkantong-perkantong. Jadi istilahnya yang tulang-tulang besar itu kan diambil oleh sepihak-sepihak, sikok, ada di sikok, ada sikok. Jadi tidak terbagi. Jadi mana lagi kira tuh sah lagi ke korban ini? Kalau diberikan itu sebagai hadiah, silakan. Tapi kalau diberinya sebagai upah, nah ini upah kamu netak kan, ambil tulangnya. Jadi tinggal bahasanya sebenarnya, tinggal teknisnya. Cuma yang paling bagus ya tulang tuh kan penyedap juga. Ya kalau walaupun tak ada tak baca dimakan kan bagusnya tetak kan. Jadi bagi ke gelu. Nah, ini banyak ni kalau ngambil debek kan. Aku ngambil itu sebenarnya aku. Aman aku serang belum pernah jadi panitia korban tuh aku. Cuman aku perhatian kan. Cak, meko lah ngambil ini. Aja. Nah, ngambil debek kan panitia itu bukan punya dia tuh. Sapi itu punya siapa kira-kira? Bukan punya panitia. Kalau bukan punya tubuh yang panitia, mana pacak ngambil debek? Kurban itu cuma dititip di panitia. Yang punya siapa? Yang berkurban. Jadi kalau nak minta dengan yang berkurban. Dan itu pun bahasanya jangan sampai bahasa upah, jual beli, bahasanya minta dan dikasih sebagai hadiah. Begitu. Maka dari awal di rapat-rapat sudah ditetapkan tulangnya mak mana, apa nak dibagi rata tetak halus cincang halus, apa nak diberi ke panitia B misalnya sebagai hadiah, itu disepakati. Dan yang bisa menentukan itu pemilik kurban itu yang berkurban. Panitia itu mohon maaf cuma titipan, tidak kati hak panitia nak nentukan ini tidak ngatur biar bagus. Ya, jadi kuncinya intinya di yang berkurban karena itu hak mereka. Itu punya mereka. Oleh karena itu saya tegaskan di Jumhuriyah kemarin, urusan kurban itu bukan urusan masjid. Numpang di masjid itu. Oleh karena itu biaya yang dibutuhkan untuk proses kepengurusan kurban itu, administrasinya ditanggung yang berkurban. Tuh kantong untuk mungkin ada makan minumnya, snacknya, barangkali ada yang ngudut juga disiapkan misalnya kan, barangkali ada nak nyatar tenda, itu panitia tidak boleh ngambil dari di masjid, karena itu urusan pribadi loh sebentar. Cuma diurus rame-rame baik. Kurban itu urusan pribadi, maka biayanya keluar dari duit pribadi. Maka ketika menetapkan besaran untuk arisan kurban itu udah dihitung rega sapi dan biaya yang bakal keluar. Kalau misalnya tidak cukup profesional, minta dengan siapa? Yang berkurban, gitu. Dan itu dibicarakanlah dari awal ya, jauh-jauh hari, dirapatkan ya dengan yang ikut serta. Ya. Cak mana kalau sistem bagian itu pakai kupon sehingga uang yang boleh banyak kupon boleh banyak. Iya. Dari segi prinsip keadilan tentu jelas tidak bagus, kan? Ya, bagi orang lain pula, kan begitu. Kecuali dia dapat dari tempat yang berbeda-beda, itu lain cerita. Cuma kalau dari satu tempat ke dia galu, maka tempoh hari ditanyakan di Jumhuriyah itu di milik kurban, tentu dapat bagian sepertiga tadi kan. Terus minta kupon pula 15. Habis di dia, be. Begitu orang yang mah itu jawab baik. Uruslah DWO ya. Ya, tidak usah nitip lagi di panitia, mana modal itu kan. Kamulah dapat bagian. Dapat bagian sepertiga itu maksudnya bukan untuk dimakan dewe. Kalau dia nak beri orang lain, dari anak, adik beradik dia, tetangga dulur dia, kan itu maksudnya itu. Inilah minta mula lah diberi sepertiga, minta mula 15 kupon. Get lah minta mula ngata. Lah
laju yang lain mana? Yang sudah didata oleh panitia kan, laju tak dapat. Itu al-lahab tadi kan, al-lahab. Makan daging nggak bisa, masuk rumah sakit. Tinggi ya. Berkorban itu kita boleh misalnya 7 keluarga tadi kan, sudah ini dari 1 sampai 7 ini sudah itu ngulang lagi korbannya atas nama yang pertama tadi, terus berulang-ulang itu. Nah sudah itu kan kata Pak Ustadz tadi berkorban itu harus sudah akhir balik. Nah sementara kalau yang masih kecil kita korbani, apakah sah itu korban itu? Tidak, jadi harus balik. Makanya tadi saya tekankan harus sudah balik. Belum sempat dibahas tadi. Ada di sini keterangan. Ya, jadi kurban itu harus dari yang sudah balik. Ya. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi boleh. Mazhab Hanafi, Maliki boleh walaupun anak itu belum balik. Tapi yang tidak boleh itu mazhab Syafi'i dan Hambali. Tidak sunnah. Tidak sunnah itu berarti kan makruh. Berarti lebih baik dahulukan yang sudah balik. Ya, makruh. Arti makruh itu kan berarti sah. Sah sebenarnya, bukan tidak sah. Tapi dah dapat pahala kita itu. Gitu. Dan kalau tiap tahun, ya justru memang tuntunnya tiap tahun. Sebagaimana zakat fitrah itu tiap tahun, kurban juga tiap tahun bagi yang mampu. Jadi bukan masalah, justru harus begitu. Cuma di kita sini, maka paradigmanya harus kita buka. Bukan cuma setahun sekali, bukan cuma sekali seumur hidup kurban itu. Atau di kita ini kalau dulu, sekarang alhamdulillah sudah banyak berubah. Sudah kita kasih pencerahan. Kalau dulu pemahamannya nunggu mati dulu baru kurban itu. Kalau masa hidup jarang orang berkurban. Nunggu mati, setahun dimati, tahun depan baru kurban. Tidak mah itu. Jadi bagi yang mampu tiap tahun. Bahkan diancam oleh Rasulullah orang yang mampu berkurban, tapi tidak berkurban tiap tahun, maka silakan dia nak mati dalam kondisi apa? Nak mati Yahudi, nak mati Nasrani. Itu saking tegasnya ancaman Rasulullah. Nak mati model apa dia? Artinya dianggap mati kafir kalau dia mati padahal mampu berkurban tapi tidak berkurban. Maka minimal ya milu satu lubang lah, milu satu nama lah tiap tahun tuh. Ya gitu. Saya dulu di Palembang punya tetangga, termasuk orang paling kaya di kampung kami Andalas itu, yang punya toko sepatu Hilton di 16. Haji Muhammad Rum, orang Padang. Anaknya udah Iat Munadi. Sekarang udah pindah ke Jakarta anaknya itu. Itu beliau tuh tiap tahun ikut arisan kurban di masjid kita Misbahuddin, seberang SMA 3 itu. Tiap tahun. Nah, karena memang paham kan? Tiap tahun serumah. Terus tiap tahun. Nah itulah. Ya, walaupun dia misalnya lagi pergi haji, ya, tetap dia nitip kurban di masjid kita itu. Nah, itu yang paham seperti itu. Bukan cuma sekali seumur hidup, tiap tahun bagi yang mampu. Mana yang buntu, ya minimal tadi telok kan, naik dikit ayam. Ya, itu yang buntu. Jadi Sedek ada kabar gembira. Ya, boleh kurban ayam. Cuma tidak usah nitip di panitia. Gawe ke dewek bae ayam tadi. Iya masalah. Mana bisa dikit langsung. Iya. Gitu. Ada tanya lagi ya. Ini di luar tema. Kalau kita zakat fitrah dengan zakat mal itu di luar daerah, contoh seandainya kita di Palembang sini, kita zakatnya apa ke Padang, apa ke Jakarta, gitu. Zakat mal dengan zakat fitrah. Yang pertama, yang kedua, apakah boleh zakat mal itu selain duit dibayar pakai beras apa? Atau pakai pakaian? Iya. Jadi itu memindahkan zakat, hukum memindahkan zakat, ya, dari tempat, dari domisili orang yang berzakat tadi. Tidak boleh, ya, bahkan tidak sah, ya, kecuali di tempat dia tinggal tidak katik lagi yang berhak nerima. Lah kaya kali. Itu baru boleh. Kalau masih ada yang kurang di lingkungan dia, itu yang afdol, itu yang diutamakan, ya, begitu. Terus apa yang kedua tadi?
Nah, inilah dalunya mulai ada otak tu kan. Aku lagi lupa dah kayaknya. Sekarang mana nyawa? Yo, diganti dengan dalam bentuk yang lain. Ya misalnya zakat harta, ya dibelikan barang, ya boleh, sah. Cuma panitia tak boleh ngentinya. Itu Imam Syafi'i menegaskan dalam kitab Al-Um, ya. Saya baca itu menjelang rapat penentuan besaran zakat fitrah di saat itu di Kesrah. Saya utusan dari MUI Banyuasin. Jadi saya sempat baca paginya itu kitab Al-Um. Jadi apa yang diberikan oleh muzaki ya kepada amil itu nanti yang amil berikan lagi kepada mustahik. Nah, kadang di kita ada yang muzaki itu merik duit tadi akhirnya dibeli ke beras, atau sebaliknya merik beras jadi ke duit. Itu tidak boleh. Jadi misalnya beras cuma dapat 10 kilo, sudah 10 kilo telah yang dibagikan. Kalau nak dibagi orang 100 kan dikit, beri ke yang paling saru beras tadi. Kadang-kadang ada panitia tanggung beras cuma sekarang, jual ke jadi ke duit. Tak boleh. Nah itu yang tak boleh. Ya. Beras dijadikan duit dijadikan beras, karena akan berkurang nilainya itu kalau sudah diperjualbelikan itu. Cuma kalau kita zakat mal kita berikan dalam bentuk bukan uang tapi berupa barang, itu boleh. Itu lain cerita lagi. Gitu ya. Jadi kalau panitia tidak boleh ya merubah bentuk zakat yang diberikan oleh muzaki itu. Tapi kalau muzaki itu sendiri merikanya, dia misalnya kan jual emas. Tak mungkin emas tu nak diberikannya kan? Ya, tentu dia memberikan uang atau barang seharga ya zakat emas dia tadi 2,5% dari emas dia itu, dia tak mesti nak mengeluarkan emasnya. Ya, dia mengeluarkan uang setara zakat emasnya. Atau cak udah nih, jual barang bangunan, tak kado. Zakat ngantar ke semen. Kan tidak kan? Pernah tak? Tidak. Tentu beliau dalam bentuk sarung, ya kan, datang ke rumah sana kan, sarang walet, datang ke rumah kemarin, nah, itu boleh. Ya, jangan mentang-mentang toko bangunan. Yang repot panitia ambil zakatnya, nggak naruh di mana semen, pasir, batu tadi kan, gitu. Cukup nilai setara itu saja. Ya. Jadi kami kemarin kan ini sudah terlanjur bagi yang zakat fitrah dengan beras kan 2,5 kilo. Ya. Mereka ada yang lebih timbangannya ini 7, 8 ya. Nah lebih-lebihnya itu diinfakkan. Nah setelah diinfakkan oleh panitia dibuangkan. Selebihnya dari 2 Ya. Nah karena beras itu campur ya, jadi menguangkannya ya agak murah dari pasaran kan 10.000 kemarin juga. Nah itu boleh tak? Iya, kalau atas nama infak boleh. Yang tidak boleh, yang jangan sampai bertentangan yang nas Imam Syafi'i dalam Al-Um tadi itu zakat. Jadi zakat itu agak lebih hati-hati. Kalau infak itu agak ada kelonggaran, jadi boleh. Cuma ke depan, walaupun dia diinfakkan, lebih baik berasnya tetap beras dan itu dibagikan ke fakir miskin lagi. Ya, kalau tidak boleh banyak juga kan jadilah. Kalau atas nama infak boleh. Ya. Nah, ini nyimpang dari ini. Tema ya, tidak apa-apa. Tadi kawan nitip pertanyaan Dio kan. Dio kemarin mimpi jalan di kuburan Mulyanggung itu. Nah, pas jalan itu dia dengar suara orang minta tolong bacakan aku Yasin katanya kan. Nah, tapi dia tidak tahu siapa itu, suara siapa itu tidak tahu. Nah, dia ini apa keluarganya, apa siapa katanya. Nah, dia minta apa cak mano sih mimpi itu katanya kan. Mimpi. Iya. Ada keluarganya di situ. Mungkin ada keluarga dari bininya mungkin kan? Iya. Iya. Ya. Ya luar biasa itu namanya dikasih kasyaf. Kasyaf itu terbuka hal-hal gaib untuk dia. Kasyaf itu bisa dengan mata, bisa dengan pendengaran, ya, bisa melalui mimpi. Jadi dia dikasih tahu informasi gaib. Dan sudah kita bahas dan kan di kitab Syarh Sudur, apapun yang kita lihat dalam mimpi tentang orang yang meninggal dunia itu kenyataan. Berarti kalau ada mimpi seperti tadi yang diceritakan, ya, berarti memang benar itu keinginan. Karena dalam kitab Nasoihul Ibad ada hadis,
Nabi SAW, al-mayyitu fi qabrihi kal ghariqil mughawwith, atau kal ghariqil mutaghawwith. Orang yang meninggal dunia di alam barzah, di alamnya sana, mereka bagaikan orang yang tenggelam yang amat sangat butuh pertolongan. Maka apapun kiriman kita, doa, sedekah, kebaikan, anak cucungnya, keluarganya, tetangganya, itu sangat senang ketika mereka dapat kiriman itu. Kita dapat kiriman senang, ya udah ngirim sarung malu senang, ya luar biasa kan, walet pula kan, senang. Orang meninggal tuh lebih senang lagi, lebih senang lagi. Nah, jadi itu isyarat, ya bagi kita, dan itu sekaligus juga membenarkan apa yang kita pelajari selama ini, apa yang kita yakini selama ini, bahwa doa kita tuh sampai ke mereka. Dan ketika mereka sampai mimpi, ya ketemu keluarganya yang meninggal, yang sampai minta seperti itu, sebenarnya kan tidak perlu sampai minta. Sudah kewajiban kita yang masih hidup terhadap orang tua kita yang sudah meninggal itu, kewajiban kita mendoakan. Bahkan kita dianggap durhaka. Jadi durhaka dengan orang tua itu tidak mesti nak melawan. Tak mendoakan itu sudah durhaka. Saya berkali-kali lah berbusa kurasa mulut aku nyampaikan kaul ini. Tarkud du'ai lil walidaini yudayyikul aish alal walad. Itu kaul sahabat Nabi dalam kitab Durratun Nasihin. Kata sahabat Nabi, anak yang tidak mendoakan orang tuanya akan dipersempit, akan dipersulit, tidak akan senang dan bahagia hidup sang anak itu. Itu artinya, kesimpulan saya, kurang ajar anak itu, tak doakan orang tua. Sampai dia nak minta, sampai dia ngomong, sampai dia berasan. Kalau orang tua sampai minjam duit sama kita, itu tandanya pun anaknya tak perhatian, ya kan? Anaknya tak peka, sampai minta. Saro berarti kalau sampai minta. Nah, kecuali sama buntu juga lain cerita. Nah, itu kiasnya ya. Ke orang meninggal tadi, kalau sampai orang tuanya harus hadir dalam mimpi sang anak, berarti jarang doa anaknya itu. Atau kalaupun sudah berdoa, berarti masih kurang doanya itu, ya kan? Bisa kita kiaskan, kita punya orang tua kita sampai berutang duit sama kita, nggak pula itu, berarti kita tidak peka. Berarti kita kurang sadar. Orang tua tidak mungkin nak ngomong, tidak mungkin nak ngomong. Kita sebagai anak yang harus peka. Ketika dia masih hidup atau ketika dia sudah meninggal dunia, kepekaan kita berupa doa, amal soleh yang kita hadiahkan. Insya Allah tidak belua. Jangan takut habis amal. Amal kita yang kita hadiahkan untuk orang tua kita tidak ngabisi amal kita sedikit pun. Justru makin banyak faedahnya. Pahala kita tetap utuh dan orang tua kita dapat manfaat dari kiriman hadiah pahala kita. Maka rugi kalau kita beramal tanpa niat untuk orang tua. Rugi, kita dewe yang dapat. Sebanyak niat kita, ya, itu tidak akan mengurangi sedikit pun pahala kita. Nah, satu cangkir kopi yang habis gue minum ini hadiah yang luar biasa. Pahala untuk ayah, ibu, kakek, nenek dari tuan rumah malam hari ini. Hadiah pahala semua ini, ya. Gitu. Itu baca bisa jadi, bisa kita selawat itu kita selawat ataupun kita istighfar, itu bisa dah kita hadiah kepada orang tua. Seluruhnya, ya seluruhnya. Jadi tanpa terkecuali seluruh kebaikan kita, ya. Itu bisa kita hadiahkan kepada almarhumah, kepada orang tua kita, kepada kakek nenek kita, seluruhnya tanpa terkecuali. Karena begini, ya, dalam kitab Qutrul Ghais itu ada dosa, ada pahala. Dosa itu tidak akan ditransfer dosa anak kepada orang tua. Dosa anak tanggungan dia dewe. Ayatnya mana? Surah Al-An'am ayat 164. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang tidak menanggung dosa orang lain. Jadi dosa kita tanggungan kita dewe. Tidak ada dosa turunan. Anak orang tua tidak nanggung dosa anaknya atau dosa orang tua, masing-masing. Kecuali kalau anak tadi berdosa atas didikan orang tuanya.
Anaknya disuruh maling, akhirnya anak maling. Maka dosa maling tadi dosa sang anak dan dosa orang tuanya yang nyuruh maling. Tapi kalau kepacaan dia dewe, mbaknya tidak pernah ngajari, bahkan anaknya masuk pesantren, tapi tamat pesantren masih nakal misal, tanggung dewe. Nah, itu dalam masalah dosa. Tapi dalam masalah pahala anak, ya itu insya Allah pahala orang tuanya juga. Berdasarkan ayat laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya, kita dapat apa? Faidah dari hasil usaha kita. Maka kata ulama berdasarkan ayat itu, anak tuh hasil usaha gitu. Ya kan? Usaha gitu kan? Kerja keras gitu, berkeringat. Tidak, saya dia. Mesak kayak berkeringat. Jadi, maka anak tuh hasil usaha gitu dan kita dapat pahala dari hasil usaha kita. Maka amal soleh sang anak pahalanya untuk sang anak dan untuk kita orang tuanya. Gitu. Jadi kalau dosa tidak ditransfer dosa ke orang tua kecuali ajaran orang tuanya dosa tadi. Gitu. Jelas ya? Masih? Oke. Terakhir penutup. Kitab nilai dibuka, kalau tidak dibaca gitu. Ya, cuma paling baca sekok baik, sekok hadis baik. Jadi kita buka kitab Minhajul Qasidin, ya, bab tentang ulama ulama jahat dan ulama akhirat. Ya, jadi ini ngomongnya aku dewe ini sebenarnya. Kalau salah ya. Jadi yang dimaksud ulama jahat, ulama dunia, ini ulama itu dua macam. Maka semua sesuatu itu serba dua macam. Jadi jangan pernah vonis seluruh jahat. Jangan, salah itu. Atau seluruhnya bagus, salah juga. Pasti serba dua. Ada bagus, ada tak bagus. Ya kan, ada hujan, ada panas, seluruh berpasangan. Ada siang, ada malam. Ada jahat, ada tak jahat. Termasuk ulama juga dua macam. Ya. Nah, tapi na'udzubillah, semoga ulama kita ya bil khusus ya, guru-guru kita tidak termasuk ulama yang jahat ini. Yang dimaksud ulama ulama yang jahat itu adalah humul ladzina qasduhum minal ilmi at-tana'um bin dunya. At-tana'um bin dunya. Yang disebut ulama jahat adalah ulama yang dengan ilmunya tujuan dia dapat kenikmatan duniawi. Dapat duit, dapat materi, dapat ketenaran, naik pangkat jabatan, dekat pejabat ini itu, pacak berasan dan lain sebagainya. Saya ngeri-ngeri sedap juga. Sebenarnya kalau baca hal-hal seperti ini, aku nak mundur jadi ustaz. Sebenarnya terus terang berat nian, udah sangat berat. Mereka lebih nulu, ya, nangkap orang yang berilmu agama tapi tak sesuai amalannya. Ya, jadi makanya dulu ketika ngimam di Al-Amir, saya jaga jarak dengan pejabat. Jadi kalau ngimam tuh ngimam baik. Sudah ngimam aku beleri, tidak ada nak ngobrol-ngobrol, marah-marah, bertandang-bertandang. Silakan ditanya pejabat-pejabat. Pernah deh aku bertandang ke rumah dinas? Tidak pernah. Marah-marah, ngaju-ngaju kerasan, masuk-masuk ke proposal, tidak pernah. Jaga jarak, ngeri, kaget hilap. Cuma orang nyangka aku tuh bukan main dekat dengan pejabat itu kan, sehingga ada dua orang yang gue ingat berasan dengan aku selama aku di sana. Tolong Ustaz, anak buah aku tuh masuk ke sini, masuk ini. Ya Allah, juga aku tidak main bidang itu. Saya fokus ngimam baik di sana, tidak gawe lain. Itu pun bukan main makan hatinya. Ya, selalu bimbang, banyak fitnahnya. Maka 7 tahun mundur, berat. Ya, jadi ulama dunia itu tujuan dia. Ulama jahat tujuan dia dengan ilmu agama dia cuma nak nyari dunia, nyari ketenaran, nyari duit, nyari pangkat, nyari jabatan baik. Terus wat tawassul ilal manzilah inda aliha, cuma nak nyari kedudukan. Kalau pacak jadi ketua MUI, jadi ketua NU, jadi ketua Muhammadiyah, jadi ketua Ormas Islam, karena kan mudah berasan teman ketua model itu. Mudah berasan. Ya. Bukan tak boleh. Cuma kalau itu tujuan, itu yang jadi salah. Ya. Allah. Nah, satu hadis saya bacakan tentang ulama su ini. Ini wabil khusus ini untuk aku sebenarnya. Nampar aku dewe ini. Nauzubillah.
Waqad rawa Abu Hurairah radhiyallahu an. Telah meriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla." Barang siapa belajar ilmu agama, ya, niat dia seharusnya kan ikhlas lillahi taala. Tapi salah, bukan lillahi taala dia belajar. Bukan lillahi ta'ala dia ngajar, tapi tujuan dia adalah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'ardan minad dunya. Tujuan dia belajar ngaji, belajar tilawah, belajar ceramah, ngapal Quran, ngapal hadis. Tujuan dia apa? 'ardan minad dunya, dapat dunia, dapat duit, dapat hadiah, ya, dekat dengan pejabat. Itu dunia semua tuh. Maka, ya, yang tujuan belajarnya salah seperti ini, lam yajid arfal jannah, tidak akan mencium bau surga. Bukan tak masuk surga, tak nyium, berarti lebih parah. Lam yajid arfal jannah, tidak akan mencium bau surga. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Nauzubillah. Wa na'udzubillah. Baik, sampai di sini talim kita. Ngeri aku nak melanjutkannya. Iya. Allah. Kalau syairi aman. Insyaallah. Cuman kalau seandainya tarik ada ustaz taruh lagi kan. Ini maaf deh, bukannya nyinggung. Iya. Tapi kalau yang tersinggung terserah lah. Jadi dia ini kalau seandainya, ini seandainya dia ini dapat jadwal taruhlah Jumat 2 masjid. Masjid A dapat taruhlah 300. Masjid B dapat 2,5. Masjid A B. Nah, itu masuk yang mana lah kira-kira? Sebenarnya. Iya. Ya, itulah ujian Ustaz. Dan saya berkali-kali diuji seperti itu. Jadi waktu itu kebetulan diri milik. Ya, diri milik. Kan saya tidak perlu tahun ini yang baru masuk jadwal, kan sebelum itu kan belum masuk jadwal. Jadi diri milik saya sudah sepakat. Udah WA-WAan Pak sama Pak Adi waktu itu masih RT. Ustaz, ada waktu enggak? Insyaallah. Ya, siap Jumat. Sudah itu WA-nya pagi. Agak siang dikit Ansori, saya sudah tidak di Alamir lagi tuh. Ansori WA minta khutbah hari Jumat. Dilema. Saya tahu di sana tuh 500. Iya. Di sana tuh 500 khutbahnya. Ya. Dan malam Jumat, malam Kamis atau malam Jumat, inti sebelum WA itu terjadi, tarik ulur antara dua masjid ini terjadi, saya bahas masalah itu. Langsung diuji beberapa hari kemudian tentang dua masjid ini tadi. Ini juga ngetes ini. Akhirnya saya tetap istiqomah sesuai janji jadwal di Remiling. Alhamdulillah. Ya, ternyata karena bagian getonian minggu depan masih dipinta, kebetulan kosong, laju dapat gak lu akhirnya? Iya. Jadi udah sering. Jadi yang saya ajarkan ini terus terang kami ini sudah ngalamin. Saya sering cerita bahasa sabar ini jamaah yang paling setia ngantar aku ceramah ke Galang Tinggi, pas balik ceramah tentang sabar, diuji kesabarannya, kecelakaan di Jalan Lingkar sini. Parah. Patah mata adanya dia kan. Jadi seringkali yang saya ucapkan itu diuji ke saya atau orang-orang terdekat saya. Paling sering. Ya, itu untuk mentahkik ilmu kita ini ngomong baik apa nyataan gitu. Jadi siap-siap saja kita sepanjang hidup ini ujian untuk membuktikan kita berilmu itu diamalkan atau tidak. Jadi benar yang ditanya itu, bukan nyinggung itu. Aku tidak merasa tersinggung sama sekali. Dan itu ujian kami tiap hari. Ujian tiap hari. Kadang-kadang menang, kadang-kadang tidak. Ya, gitu. Baik, ada lagi? Allah. Sairi? Dia. Iya. Jadi ini ada satu keluarga kita.
sebelum lakinya itu masih ada, ini setiap tahun kurban lah. Nah, ketika itu kecelakaan di umur orang yang beradu, kecelakaan juga sampai mana dua beranak ini, emak dengan anak ini susahnya nak makan di sana, nak mencari duit di sana. Iya. Akhirnya jadi Tidak kurban lagi. kurban gitu. Biasanya sering berkurban. Tapi yang kecelakaan ini dia ngerti, yang umur ini kan, Wah. jadi dikasih aja lah uang untuk korban atas nama bapaknya yang meninggal kecelakaan tadi kan, ngerti dia kan. Jadi yang nak bertanya mereka, nah duit kurban ini orang lain tak yang ngasih untuk kurban. Nah itu pahalanya sama mana tak? Iya. Pahalanya dapat gala. Yang berkorban tadi kan tentu yang dapat duit. Tapi dia bisa berkorban karena dapat hadiah. Ya, dapat infak dari orang lain. Maka dua-duanya dapat. Itu namanya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong dalam melakukan kebaikan. Ya, gitu. Dapat gala dia. Alhamdulillah. Yang masih anak bininya tadi dapat. Iya, dapat. Dan tentu kan atas nama dengan niat, ya kan? Nanti ya dihadiahkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal tadi, sang suami tadi, ya dapat gala itu. Jadi yang hidup dapat, yang meninggal tadi dapat, yang beri duit untuk bisa berkorban itu pun dapat. Ya. Ya. Tadi Ustaz ya, dan itu termasuk jujur Ustaz, setiap tahun kita korban terus ada halangan, itu kita tidak korban lagi. Misalkan tadi Ustaz kejadiannya sudah meninggal, terus pencarian kita susah Ustaz. Nah, jadi kita ada korban lagi, apakah masih dapat pahala Ustaz? Yang termasuk jujur. Iya, kalau sudah jadi wirid, arti wirid itu amaliyah yang rutin. Akhirnya karena sesuatu dan lain hal, karena uzur, amal yang rutin tadi jadi terhenti. Tentu karena uzur, bukan karena sengaja kan. Maka ya kalau sudah jadi wirid, udah jadi rutin, bukan karena modus. Jadilah lah tahu hukum ini kan. Kata Ustaz, kalau udah jadi wirid walaupun tak kurban tetap dapat pahala kurban. Kalau sengaja tentu tidak dapat. Tapi kalau karena uzur, karena buntu dan lain sebagainya, akhirnya dia terhenti amalan yang rutin tadi, maka tetap dapat pahala. Ya, tetap dapat pahala. Itu kelebihan amal yang sudah jadi wirid. Wirid. Nah, kayak kita belajar ini rutin kan tiap malam Rabu, ya. Nah, tapi karena suatu malam, misalnya malam Rabu kapan, ya, kita mungkin uzur karena sakit, karena tugas, akhirnya tidak bisa datang. Tapi hati kita tetap terpaut sebenarnya. Cuma oleh tugas yang kita harus memilih salah satunya, akhirnya kita tidak datang majelis. Itu tetap dapat pahala hadir majelis, ya, tetap dapat pahala karena uzur. Yang tidak dapat itu sengaja sungkan malam ini. Itu yang sungkan itu yang tidak dapat apa-apa. Itu kelebihan wirid. Wirid itu bukan cuma zikir. Arti wirid itu amal yang rutin. Itu wirid. Apapun. Ngaji kalau rutin tuh wirid, pengajian ini kalau rutin tuh wirid, sedekah kalau rutin tuh wirid. Jadi arti wirid itu amal yang biasa terus menerus dilakukan tiap hari. Itu jadi wirid berarti. Oke, masih ada? Sebelum nanya Mang Wahab ini mah. Mana Mang? Laju ya? Ya, udah lebaran berarti ya. Laju tuh. Iya. Jaring Ustaz. Ayo kita jaring Ustaz. Baik. Alhamdulillah, untuk kajian kita malam hari ini kita cukupkan. Semoga barokah, manfaat untuk kita semua. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kita doa penutup, nanti minta Ustaz Ibnu Hajar pengumuman untuk minggu depan kita libur kajiannya. Karena saya berangkat ke Linggau, kota Linggau selama seminggu untuk mengawal kafilah STQ Banyuasin, musabaqah di Linggau dari tanggal 15 sampai tanggal 22. Senin ketemu Senin, baru balik lagi. Jadi insyaallah malam Selasa kalau udah ini lah mulai. Cuma kalau kaki mungkin masih kesenggalan, ya libur lagi. Ini saja untuk pertemuan kita. Nanti minta tolong Ustaz Ibnu Hajar pin doanya. Habis hari.
والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمد الحامدين حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقال وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستلقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى الإبادة ومن الفجلة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل. اللهم ربنا تقبل دعانا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.